underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Presiden Prabowo menilai vonis ringan yang diberikan kepada koruptor ratusan triliun ini melukai rasa keadilan masyarakat. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini jadi rame ya. Ini Presiden Prabowo mungkin hatinya juga nggak kuat ya. Karena memang masyarakat tuh semua membicarakan, netizen maupun di mana-mana itu berkomentar ya. Karena kemarin ada kasus semacam korupsi ya, dimasukkan dalam kasus korupsi yang negara menurut hasil sidang itu dirugikan kurang lebih 300 triliun ya. Tapi hukumannya jaksa menuntut 12 tahun, putusan hakim itu 6 tahun. Nah, ini semua masyarakat langsung berkomentar ya, rasa tidak puas dirinya. Itu bahkan ada hitung-hitungannya itu. Ya, betul. Jadi kalau korupsi 300 triliun, hukumannya 6 tahun, maka setahunnya kan berapa itu? Dihitung tuh sama dia. Ya. Terus dihitung lagi setahunnya berapa, sebulannya berapa, dan perharinya tuh kalau nggak salah 50 miliar ya. Jadi terus keluar meme-meme atau sindiran-sindiran yang di medsos itu. Saya pengen korupsi 50 miliar, hukumannya cuma 1 hari ya gitu kan. Terus ada yang ngomong, kalau korupsi 300 miliar hukumannya 6 tahun ya saya mau. Maka semua ingin korupsi. Ini kan satu hal yang tidak benar kan. Artinya masa masyarakat kita sekarang malah berbondong-bondong mencari kesempatan kalau bisa korupsi 300 triliun. Ya nggak usah 300 triliun lah, 100 triliun aja supaya hukumannya berapa? 3,5 sepertiga kan? Berarti 2 tahun doang kan? Ini kan menjadi isu yang sekeras di masyarakat. Rupa-rupanya Presiden kita juga mendengar ini masalah seperti ini. Mungkin dalam hati nurani juga begitu. Maka di dalam satu pidato yang resmi, beliau memberikan semacam warning ya, atau himbauan ya, mestinya korupsi yang sedemikian gede itu ya hukumannya berat. Misalnya 50 tahun seperti itu kan. Lah ini memang terus jadi semua ada yang dukung, ada yang dukung, ada yang kurang mendukung ya, karena aturannya kan nggak ada 50 tahun ya, macam-macam itu ya. Nah, ini kan menjadi seru ya. Tapi sebenarnya bagaimana dengan koruptor di luar negeri Om Bob? Ya, kalau di luar negeri kan jelas. Di Singapura berani korupsi langsung hukumannya berat. Beratnya minta ampun, dah berat sekali. Kalau di China, di Tiongkok itu hukum mati terjadi. Ya, hukum seumur hidup terjadi. Ya, itu memang seperti itu, sehingga negaranya relatif lebih bersih. Di Hong Kong juga demikian ya. Nah, sekarang kembali di Indonesia. Indonesia kenapa kok hakimnya itu sepertinya hati nuraninya bagus sekali kan? Kasihan. Ini ada koruptor yang 300 triliun, kalau dihukum lama nanti bagaimana keluarganya? Kan itu pertimbangannya itu bagus. Ya, orangnya harmonis gitu kan. Tapi kan banyak orang yang ngomong, mikir, ini apa ada batu di balik udang nih? Jangan-jangan 300 triliun itu buat nyuap 100 triliun atau 50 triliun itu hakimnya yang tadi itu kan sudah bisa kelenger kan. Ya, maka putusannya jadi seperti itu. Apakah ada kejadian yang lain Om Bob? Ya, ada juga. Misalnya kemarin yang di Surabaya, orang yang terbukti membunuh. Artinya pihak kepolisian dan kejaksaan menemukan bahwa kejadian yang mengakibatkan kekasihnya meninggal itu akibat dari pembunuhan. Tetapi putusan hakim apa? Kan kita udah tahu itu kan dilepas kan, bebas. Ini kan juga aneh nih ya. Nah, jadi sebetulnya menjadi tanda tanya besar, apakah sudah terjadi independenitasnya hakim itu disalahgunakan?
Ya, sekarang kan hakim itu kan mewakili Tuhan. Menurut teori trias politika yang dianut di Indonesia, itu antara eksekutif, yudikatif, sama legislatif. Itu kan masing-masing adalah independen. Tidak boleh saling mencampuri. Nah, sekarang karena tidak boleh saling mencampuri, sering kan itu kalau kita ikut berita-berita itu kan banyak itu ada kejadian begini, lapor ke eksekutif, eksekutif bilang sorry, ini masalah hukum, kita tidak bisa ikut-ikut dan seperti itu kan. Nah, rupa-rupanya ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang cari lubang-lubang hukum tadi itu. Jadi putusannya hakim itu kan menjadi independen. Ya, dia punya hati nurani yang menentukan karena jadi hakim. Nah, tapi kalau sekarang tendensinya seperti ini terjadi sesuatu yang kong kali kong, yang tadi itu dimingi-mingi. Nah, ini kan negara kita bisa rusak. Jadi sekarang memang kalau presiden sekarang mengeluarkan statement mestinya dihukum 50 tahun, itu adalah tanggung jawab seorang presiden agar supaya dunia pengadilan di Indonesia itu betul-betul adil dan memenuhi harapan masyarakat. Kalau sudah seperti ini seharusnya bagaimana Om Bob? Ya, seharusnya situasi yang sekarang ini mau tidak mau presiden memang harus dapat mengintervensi sebuah pengadilan. Karena presiden itu kan dipilih oleh rakyat untuk memimpin negara supaya negaranya bisa maju. Nah, sekarang kalau lembaga yudikatifnya tadi ternyata nyeleweng, ini kan nyeleweng. Menurut kacamata umum itu nyeleweng, korupsi sekian begini, ya, membunuh jangan bebas macam-macam ini. Dan kemarin juga terjadi kan, ada orang yang investasi bodong macam-macam itu ya, ternyata hukumannya sangat ringan macam-macam ya. Itu semua itu kan mencoreng kepemimpinan presiden. Seolah-olah presiden itu nggak bisa mengatur dengan baik kan negaranya ini. Nah, sekarang kalau berdiri di belakang independensi seorang hakim maka dia ngawur seperti itu, gimana? Padahal menurut aturan putusan dari hakim itu adalah dog, itu udah tidak bisa diganggu gugat. Ya oke, sekarang boleh naik banding. Sekarang naik banding, ya belum tentu hasilnya gimana kan? Ya mungkin takut, ya. Wah, ini gimana? Ya, sekarang keukurannya 6 tahun kok masyarakat pada teriak-teriak. Jaksa kan nuntutnya 12 tahun, jaksa sudah minta juga naik banding. Nah, hakimnya ada lagi kan? Itu dia juga independen kan? Nah, kalau terjadi sesuatu yang kita nggak tahu hukumannya nanti berapa? Mau 7 tahun, 8 tahun, atau 15 tahun, atau 20 tahun. Ini kan di tangannya beliau nanti yang hakim yang menentukan kan. Nah, jangan-jangan ribut lagi. Sehingga hakim itu mau ngambil putusan jadi ragu-ragu. Padahal hati nuraninya dia itu mengatakan itu. Nah, ini kan repot. Jadi memang yang betul adalah memang yudikatif itu memang harus mikirkan apakah ini sesuai dengan visi misinya presiden. Kalau memang ini pelanggaran berat, ya visi misinya presiden kan harus adil dan koruptor dihukum berat. Nah, maka berdasarkan visi misi itu hakimnya ngambil putusan sesuai dengan visi misinya presiden. Kemarin waktu pemilu kan juga ngomong itu setelah dilantik presiden kan memberi pidato pada awal kan, bahwa semua jajaran yang membantu beliau itu harus visinya sama dengan presiden. Ya, jadi ini memang perlu dipikirkan ya. Apakah independensinya ini betul-betul mutlak agar supaya Indonesia itu betul-betul bisa menjadi negara yang baik. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp
ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.